Kali ini gue akan membahas sesuatu yang curang tapi sangat bermanfaat untuk pekerjaan kalian, yang gue rasa juga belum banyak yang tahu tentang ini. Tapi sebelum itu gue mau disclaimer dulu bahwa video ini tuh hanya untuk edukasi dan dilakukan oleh profesional, serta tidak dianjurkan untuk disalahgunakan seperti misalnya dijual. Tapi kalau kalian tetap bebel gitu ya resikonya ditanggung sendiri. Jadi sebenarnya gue tuh nggak sengaja nemu tools ini. Jadi ketika gue lagi ngerjain project, terus kemudian project itu gue pack untuk akhirnya dikasih ke temen gue. Nah ketika dibuka sama temen gue, ternyata itu ada yang namanya missing font. Jadi missing font itu adalah font yang ada di file project itu ternyata nggak ada. Terus gue mikir, lah gue kan udah nge-export tadi si font-fontnya dalam folder itu, kok nggak ada. Ternyata gue baru ingat kalau gue itu nginstal fontnya dari Adobe Font. Emang Adobe Font nggak nginstal fontnya di komputer? Setelah gue lihat-lihat, ternyata memang di folder font yang ada di komputer itu tuh nggak ada font yang diinstal dari Adobe Font. Nah ini gue bukti ini bahwa Adobe Font yang kita install di komputer itu tuh nggak ada di folder font yang ada di komputer kita. Contohnya di sini gue ada font yang udah diinstal, yaitu adalah Aileron, ya kan? Terus kemudian ada juga Adel Sans CND. Coba kita cari di folder font yang ada di komputer. Ini tuh kebetulan kalau di Mac itu ada di yang namanya Font Book. Kalau di Windows juga ada sebenarnya si folder fontnya itu, tinggal dicari aja. Terus coba kita cari nih, namanya si Aileron gitu ya, di folder font kita. Kita lihat sini AI, AI aja udah nggak ada gitu kan? Berarti si font Aileron itu nggak ada di folder font kita. Ini kita coba cari juga Aileron. Kita enter, nggak ketemu hasilnya. Yang artinya bahwa font yang kita install dari Adobe Font itu nggak terbaca atau nggak dimasukin di folder font komputer kita. Terus akhirnya gue mikir, di mana sebenarnya Adobe Font menyimpan filenya di dalam komputer? Nah setelah gue tahu tools ini, dijelasin juga bahwa sebenarnya Adobe Font itu nyimpen kok file fontnya di komputer kita. Cuman dia itu tempatnya tersembunyi dan juga nggak bisa kita baca. Kemudian gue akhirnya browsing, nyari tahu gimana sih caranya ngedapetin Adobe Font ini biar temen gue bisa ngerjain project tersebut. Dan ketemulah tools yang namanya Adobe Font Revealer. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara penggunaan toolsnya, gue mau ngejelasin dulu apa itu Adobe Font. Mungkin dari teman-teman ada yang belum ngerti. Jadi Adobe Font itu adalah library font yang dimiliki oleh Adobe yang bisa kita gunakan untuk project kita. Dan font yang dimiliki oleh Adobe Font ini itu tuh sangat banyak banget. Kalian bisa ngedownload sebanyak-banyaknya untuk digunakan di project kalian. Dan semua itu gratis. Masa udah bayar mahal-mahal nggak gratis? Ini dia website toolsnya untuk Adobe Font Revealer. Nah, untuk installnya gimana? Kita tinggal ke bagian bawah sini, terus kita baca bahwa untuk installnya, kalau kita pakai macOS seperti yang gue pakai, itu kita perlu menginstal yang namanya LCDF Type Tools. Tapi kalau teman-teman pakai Windows, teman-teman harus ngedownload juga, tapi caranya seperti yang di bawah ini. Atau kalau teman-teman yang pakai Windows mau cara gampangnya, itu ada tools lain yang dia rekomendasikan. Namanya adalah ini, Adobe Font Liberator, yang kalau kita lihat di websitenya dia lebih gampang, nggak perlu pakai yang namanya terminal-terminal, tinggal diklik 2 kali si file otinfo.exe ini aja. Kita lanjut dulu ke yang Mac atau yang pakai terminal. Nah, di sini kita download dulu kodenya dengan cara di bagian sini, kode, kemudian kita pilih yang download zip. Terus kita simpan di folder download. Oke. Nah, lalu kita buka si filenya ini. Kemudian kita ekstrak ke komputer kita. Contohnya di sini gue mau ngekstrak ke folder pictures di bagian sini. Kita ekstrak ke sini. Ini karena gue udah ada si ekstrakannya, foldernya, jadi tampilan ekstrakannya akan seperti ini. Kita skip. Nah, lalu kita akan menginstal yang namanya LCDF Type Tools. Itu nginstalnya di mana? Nginstalnya adalah di terminal. Jadi kita buka dulu terminal. Ini kalau di Windows itu si CMD-nya ya. Kemudian kita tinggal install aja pakai brew install LCDF Type Tools. Lalu kita enter. Nah, lalu kita tinggal tunggu aja dia untuk menginstal si LCDF Type Tools-nya ini.
Tapi kalau misalnya teman-teman ada error, misalnya brew tidak ditemukan, nah itu berarti teman-teman harus menginstal si brew-nya dulu. Dan itu gampang banget kok, tinggal dikopas-kopas aja. Bisa dilihat di sini karena gue udah nginstal si LCDF Type Tools sebelumnya, jadi tulisannya akan seperti ini. Warning, LCDF Type Tools sudah ada dan sudah up to date. Kalau mau mereinstallnya tinggal tulis ini aja. Tapi karena gue udah diinstal dan gak perlu reinstall lagi, jadi gue gak perlu ngelakuin langkah ini. Kemudian kita buka lagi si foldernya ini yang tadi kita ekstrak. Kemudian kita pilih CD spasi, kita klik and drag aja foldernya ke sini, lalu kita klik enter. Nah, jadi ini adalah memindahkan direktori si terminalnya ke bagian sini karena kita akan mengeksekusi si refill-nya ini. Terus kemudian bisa kita lihat, kita tinggal tulis saja SH spasi refill di terminal. Jadi kita buka lagi terminalnya, SH refill, kemudian kita enter. Dan ini dia tools yang kita butuhkan untuk mengekstrak font Adobe dari komputer kita. Di sini kita pilih aja yang copy, kita pencet 2, lalu kita enter. Nah, selesai deh. Bisa dilihat juga ini adalah proses pengkopian dan penamaan dari Adobe Font. Bisa dilihat di sini penamaan fontnya itu menggunakan titik yang artinya itu di hidden atau tersembunyi di komputer kita, kemudian menggunakan ID seperti ini 10840, 14543, terus kemudian di rename oleh si toolsnya menjadi font yang bisa kita mengerti seperti ini. Nah, disimpannya di mana? Disimpannya ada di, lihat di sini ya, di folder download. Oke, kita buka folder download dan kita cek apakah ada folder font. Ada folder font di sini. Kita buka dan bisa terlihat font-font yang sudah terinstall di Adobe Font di bagian sini semua. Kita coba cek ya di library kita. Misalnya si Filson Soft ada nggak di sini? Kita cari ke bawah. Ini karena diurutannya berdasarkan yang lama ke baru, kita urutkan berdasarkan A ke Z. Filson Soft ada ya di sini ya, Filson Soft. Nah, tapi teman-teman, untuk font yang diekstrak itu adalah font yang bentuknya kayak gini, in Adobe dan other local apps. Jadi bisa dilihat di sini si Filson Soft ini ada 1, 2, 7, 8. Harusnya di sini ada 8. Ini ada 8 items. Ya kan? Nah, untuk yang bentuknya in Adobe Apps itu gimana kalau kita ingin mengekstraknya? Caranya ya tinggal klik aja di bagian sini. Klik here to install for non-Adobe Apps. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Keylearn pada video kali ini. Ini dia. Masih nggak percaya kalau ini beneran bisa mengekstrak font dari Adobe Font? Kita buka Adobe Font websitenya. Kemudian kita pilih salah satu font yang ingin kita install. Misalnya si ini New North, ini baru. Kita klik View Family. Lalu kita tambahkan di komputer kita dengan cara seperti ini. Add Family. Nah, ini font sudah ditambahkan di folder di aplikasi Adobe. Kita buka dan kita lihat namanya New North. Oke, coba kita ke bawah. Oke, ini New North sudah ada ya, New North. Kemudian biar bisa kita ekstrak, kita klik ini Install Family. Jadi ini akan menginstal seluruh fontnya ke komputer kita, jadi bentuknya gini, dan other local apps. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, setelah terinstall kita buka lagi si terminal, kemudian kita jalanin lagi si SH refill-nya. Kita enter, kita klik copy. Nah, bisa dilihat kan di sini ada file baru namanya New North sampai ke paling bawah sini, New North. Kita coba cek folder font kita. Nah, ini dia folder font kita, bisa dilihat langsung ada file New North yang baru saja kita install melalui Adobe Font. Dan itu dia cara mengekstrak font yang kita install dari Adobe Font ke komputer kita. Sekali lagi gue ingetin, video ini hanya untuk edukasi dan semoga Adobe nggak nonton video ini. Klik like kalau teman-teman suka video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!
Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe YouTube channel Killer. Dan saya Kemal mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership, di mana kalian bisa mendukung atau mensupport Killer secara lebih dengan menjadi member. Ada 3 penawaran mulai dari pembelajar Rp10.000, pengen pro Rp50.000, dan serius pro Rp150.000. Masing-masing punya manfaat atau benefit tersendiri yang khusus untuk member. Kalau kalian tertarik bisa langsung klik tombol join atau bergabung di bawah sini. Terima kasih.